dari itu manusia memiliki tahapan-tahapan proses pertumbuhan dan juga perkembangannya masing-masing. Di sini kita dapat lihat bahwasanya manusia itu bertumbuh dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Nah, dari fase-fase pertumbuhan pada manusia ini memiliki keistimewaan dan juga ciri-ciri khasnya dari setiap fase-fase tersebut. Contoh dari bayi kemudian menjadi balita. Nah, dari bayi ini, bayi yang awalnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, kemudian ketika dia bertumbuh dan berkembang, dia menjadi balita yang kemudian dapat membedakan warna, berbicara, berjalan, berlari. Begitupun setelah itu, ketika dia sudah tumbuh menjadi anak remaja dan juga menjadi fase dewasa. Oke, yang kedua sudah punya gambar ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangannya tumbuhan. Tumbuhan itu dia berbeda dari manusia karena dia tidak berkembang seperti manusia. Nah, di sini ada 4 fase yang dilewati oleh tumbuhan. Fase pertama itu adalah biji-bijian. Kita mengenal biji-bijian terlebih dahulu. Ketika serat yang telah diterima oleh biji-bijian ini akan sudah sempurna, dia akan tumbuh menjadi tunas. Tunas itu kita sebutnya sebagai kecambah. Dari fase tunas ini kemudian dia tumbuh kembang lagi, dibantu oleh sinar matahari dan juga air sebagai pokok kehidupannya. Tumbuhan dari fase kecambah ini dia berganti menjadi tumbuhan muda. Dari tumbuhan muda dia melalui proses pembuahan. Nah, di dalam proses pembuahan ini, ketika tumbuhan melalui proses perkembangbiakan dan juga pertumbuhan, dia tidak dibatasi oleh waktu. Karena tumbuhan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda yang disebut fertilisasi, yaitu tidak ada batasan dalam pertumbuhan dalam buah terhadap tumbuhan. Paham? Oke, terakhir, tadi kita sudah melewati fase manusia, fase tumbuhan, sekarang kita masuk pada fase siklus pertumbuhan pada hewan. Siklus pertumbuhan pada hewan itu terbagi atas 2, metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Apa yang membedakan antara keduanya? Metamorfosis sempurna itu dari telur, larva, kemudian menjadi pupa atau tumbuh. Lalu menjadi dewasa. Oke, terus kalau yang tidak sempurna? Kalau bersumber itu dia dari telur, nimfa, dewasa, terus itu dia dalam kecolak atau capung. Oke, bagus. Nah, di sini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan secara metamorfosis sempurna. Ini ada gambar kuku ya. Dari fase ulat ini dia akan menjadi kepompong ketika nutrisi yang dia butuhkan itu sudah cukup. Dia ngapain aja biasanya untuk menjadi kepompong? Ulat ini akan mencari makan terus sampai dia kenyang, kemudian dia akan menjadi kepompong. Dia akan merumputnya menjadi kepompong. Kemudian dari fase kepompong menjadi kuku muda. Kuku muda kemudian bisa menjadi kuku dewasa. Nah, dia sudah melewati 4 fase metamorfosis sempurna. Ulat, kepompong, kemudian menjadi kuku muda, dan akhirnya menjadi kuku yang dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Dia akhirnya melewati 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, kemudian menjadi